pernah kepikiran nggak sih apa jadinya ya ponsel kita ini tanpa aplikasi? Atau printer deh, tanpa tinta? Kayak ada yang hilang gitu kan? ya, Nah, produk-produk yang saling butuh ini nih yang bakal jadi fokus kita hari ini. betul sekali ya. Hubungan antar produk ini sering kita anggap ya biasa aja gitu, tapi sebenarnya ini bisa jadi medan pertempuran strategis loh. Penting banget di dunia bisnis. Hari ini kita mau coba lakukan pembahasan mendalam ya soal bab 12 dari buku klasiknya Michael Porter, Competitive Advantage. Fokus kita ke gimana produk pelengkap atau complementary products ini bisa jadi senjata rahasia Anda buat ya meraih keunggulan kompetitif. Sip. Sumber kita ya bab 12 itu sendiri. Isinya ngebahas kayak pengendalian produk pelengkap, terus keunggulan kompetitif dari pengendalian itu, sama strategi-strategi lainnya. Tepat. Misi kita kali ini bisa dibilang ngebongkar lah ya esensi pemikiran Porter. Kapan sih sebaiknya Anda itu ngendalin produk pelengkap, terus resikonya apa aja? Dan gimana strategi cerdas kayak bundling atau cross-subsidization bisa kita mainkan gitu. Wah, menarik banget nih. Oke deh, mari kita langsung gali lebih dalam aja yuk. Sebenarnya inti gagasan produk pelengkap ini apa sih kalau dari kacamata persaingannya Porter? Gampangnya gini, ini tuh produk yang nilainya nambah kalau dipakai bareng produk lain. Oleh pembeli ya. Oh, oke. Porter kasih contoh klasik tuh. Komputer ya sama softwarenya. Rumah, mobil, ya sama tamannya. Raket tenis sama lapangannya. Sampai mesin jet sama suku cadangnya. Nilai satu produk itu seringkali ya terikat banget sama ketersediaan dan kualitas pelengkapnya. Berarti keberadaan pelengkap ini bisa jadi penentu banget ya? Bisa jadi, pertanyaan strategis mendasar yang diajuin Porter itu gini. Perusahaan Anda tuh harus nyediain semua rangkaian produk pelengkap ini nggak sih? Atau mending fokus aja ke produk inti. Terus biarin pihak lain yang nyediain pelengkapnya. Nah, ini pilihan krusial nih. Tapi ngendaliin produk pelengkap kedengerannya kayak nambah rumit ya? Kenapa perusahaan mau repot-repot gitu? Untungnya apa? Nah, kerumitan itu emang ada ya, tapi Porter itu ngidentifikasi beberapa potensi keuntungan strategis yang wah signifikan. Salah satu yang paling kuat itu kemampuan buat meningkatkan persepsi nilai. Kualitas atau citra produk pelengkap itu bisa nular gitu. Nular. Maksudnya nular gimana tuh? Coba bayangin gini, Anda produsen rumah mobil, wah super mewah deh. Tapi satu-satunya taman rumah mobil yang ada di daerah itu kumuh gak kerawat. Gimana coba? Wah, iya ya. Jadi males pasti. Ya bagus, itu bisa jadi sinyal nilai yang kuat banget. Porter nyontohin Kodak dulu. Walaupun kamera sama film dijual pisah kan, tapi reputasi kuat Kodak di film itu ikut ngangkat persepsi kualitas kameranya. Dibanding pesaingnya yang nggak punya lini film sendiri. Ah, jadi ini soal branding ya, soal citra keseluruhan gitu. Tapi apa cuma itu aja? Enggak juga sih, ini bisa dampaknya lebih luas lagi. Kalau banyak pemain gede di industri ngelakuin hal yang sama, mastiin kualitas pelengkap ini, bisa loh memperbaiki struktur industri secara keseluruhan. Oh ya, di mana caranya? Ya, contoh tadi, taman rumah mobil berkualitas tinggi di mana-mana. Itu bisa ningkatin citra industri rumah mobil secara umum kan? Jadi lebih menarik dibanding rumah biasa misalnya. Mereka bisa lebih efisien tuh pasarnya bareng-bareng. Selain itu, kontrol yang luas bisa ngatasin masalah klasik, yaitu penunggang gratis atau free rider. Free rider? Maksudnya perusahaan yang nebeng promosi gitu, tanpa keluar biaya? Tepat, misalnya nih, satu perusahaan keluar duit banyak buat edukasi pasar soal manfaat umum produknya. Kayak enaknya tinggal di rumah mobil. Tapi semua pemain lain ikut nikmatin hasilnya tanpa modal. Nah, kalau banyak pemain gede yang ngontrol pelengkap ikut promosi, manfaatnya lebih nyebar, dan industrinya jadi lebih kuat ngelawan produk substitusi. Oke, masuk akal, masuk akal. Selain citra sama pemasaran, ada nggak keuntungan dari sisi operasional gitu? Ada. Porter nyebutin potensi buat berbagi aktivitas dalam rantai nilai. Ini nyambung lagi nih ke konsep rantai nilai yang dibahas di bab-bab sebelumnya itu. Perusahaan mungkin bisa aja berbagi sistem logistik, atau sistem pemesanan, layanan pelanggan, atau fungsi lain lah antara produk utama sama pelengkapnya. Jadi bisa lebih efisien biayanya. Wah, bisa lebih hemat ya? Ada lagi nggak? Satu lagi nih yang penting juga. Kontrol atas pelengkap itu bisa meningkatkan hambatan masuk atau mobilitas pesaing. Jadi gini,
Kalau buat masuk ke industri pelengkap itu susah, butuh modal gede, teknologi canggih, atau jaringan distribusi khusus. Nah, nguasain pelengkap ini bisa bikin pemain baru jadi susah masuk ke industri utama Anda. Kasih contoh dong. Porter kasih contoh hipotesis sih, pengembang real estate yang juga punya bank sendiri buat nyediain KPR. Kan jadi susah tuh pesaing baru masuk kalau nggak punya akses pembiayaan yang sama mudahnya. Wah, kedengerannya menggiurkan semua ya untungnya. Tapi kayak dua sisi mata uang lah ya. Pasti ada risikonya juga kan? Kapan nih sebaiknya perusahaan mikir dua kali sebelum ya terjun ngendaliin produk pelengkap? Tentu ada resiko. Menariknya nih, kutipan bab 12 yang kita pegang itu nyebutin ada bagian judulnya masalah dalam mengendalikan pelengkap. Tapi sayangnya nggak ngerinci detail masalahnya apa aja. Oh gitu ya? Iya, tapi ya kita bisa simpulin lah pasti ada trade-off yang jelas. Trade-off kayak gimana tuh? Ya misalnya ngendaliin pelengkap itu bisa bikin fokus manajemen jadi buyar gitu dari bisnis intinya. Bisa juga nyedot sumber daya yang gede banget, modal atau waktu manajerial. Terus dinamika industri pelengkapnya mungkin beda banget siklus bisnisnya, teknologinya, risikonya. Nah ini bisa jadi susah dikelola. Jadi ya keputusan strategisnya itu nimbang potensi untung tadi sama resiko-resiko ini. Mungkin Porter nggak rinciin resikonya justru karena ini sangat tergantung konteks tiap perusahaan ya. Oke, ini penting buat diingat nih. Kalau gitu, gimana caranya kita bisa ngidentifikasi dari sekian banyak produk pelengkap itu, mana sih yang benar-benar penting secara strategis yang perlu kita pikirin gitu, mau dikontrol atau enggak? Ya langkah awalnya kita petain dulu semua produk pelengkap yang relevan. Semua? Wah, banyak dong itu. Emang banyak. Porter nyontoin di tabel 12 buat rumah tuh, ada pembiayaan, furnitur, alat rumah tangga, perawatan taman, asuransi, renovasi, wah macem-macem deh. Tapi jelas nggak semuanya punya bobot strategis yang sama kan? Terus, cara nyaringnya gimana? Filternya apa? Fokusnya itu harus ke pelengkap yang potensinya paling gede buat ngasih keunggulan kompetitif. Coba tanya gini, kontrol pelengkap ini bisa nggak sih naikin persepsi nilai produk utama kita secara signifikan? Ada potensi hemat biaya gede nggak dari aktivitas bareng? Ini bisa jadi benteng pertahanan yang kuat nggak buat halangin pendatang baru? Atau pelengkap ini pengaruhnya gede nggak ke struktur sama profitabilitas industri secara keseluruhan? Jadi analisisnya balik lagi ke dampak keunggulan bersaing ya? Betul. Sumber kita kan cuma nyebut judul bagian mengidentifikasi pelengkap yang penting secara strategis. Tapi nggak ada detail isinya, jadi ya kita pakai kerangka keunggulan kompetitif Porter itu sendiri buat analisisnya. Oke, sip. Sekarang kita geser ke strategi spesifik. Gimana soal bundling? Jual produk-produk ini jadi satu paket gitu. Apa ini sama aja kayak ngendaliin pelengkap? Nah, ini strategi yang beda ya. Meskipun sering nyambung sih, bundling tuh lebih ke cara jualnya. Nawarin beberapa produk atau layanan terkait jadi satu paket, satu harga. Sementara ngendaliin pelengkap itu soal kepemilikan atau kontrolnya atas produksi atau penyediaan pelengkap itu. Jadi beda ya? Beda, perusahaan yang ngendaliin pelengkap bisa milih jual pisah atau dibundel. Tapi, bundling juga bisa dilakuin tanpa ngontrol penuh loh, misalnya lewat kemitraan strategis gitu. Oke, terus apa aja sih daya tarik utama dari strategi bundling ini menurut si Porter? Porter ngurain beberapa potensi untung. Ada dua tema utama sih yang kelihatan. Pertama, nguatin posisi kita sendiri. Kedua, bikin susah hidup pesaing. Oke, yang nguatin posisi sendiri dulu deh. Buat nguatin posisi, bundling itu bisa nyiptain diferensiasi yang lebih baik, paket yang udah terintegrasi itu bisa jadi lebih pas sama kebutuhan pembeli, atau nawarin kinerja sistem yang lebih optimal gitu. Selain itu, perusahaan bisa manfaatin reputasi nama besar di satu produk, bisa narik penjualan seluruh paketnya. Iya juga ya. Terus, gimana bundling bisa bikin susah pesaing? Nah, di sini kekuatan lainnya. Bundling itu bisa nyiptain hambatan masuk yang lebih tinggi. Pendatang baru jadi mikir dua kali kan? Harus bisa nawarin paket sebanding atau nyari cara lain buat ngimbangin. Bundling juga cenderung ngurangin intensitas persaingan harga. Fokus pembeli jadi geser dari bandingin harga per komponen ke nilai paket keseluruhan. Akibatnya? Akibatnya ya potensi margin yang lebih baik. Karena biaya per komponen jadi lebih susah dilacak sama pembeli. Bahkan kadang sama pesaing juga. Menarik nih. Tadi sempat nyinggung mix bundling. Bisa jelasin dikit nggak? Oh ya, mix bundling. Ini strategi yang lumayan cerdik sih. Jadi perusahaan ngasih pilihan ke pembeli. Mau beli paket lengkap harga X atau beli komponen A, B, C pisah-pisah dengan harga A aksen, B aksen, C aksen.
Biasanya sih A aksen plus B aksen plus C aksen lebih mahal dari X. Tujuannya? Tujuannya biar bisa meres nilai lebih dari segmen pasar yang beda. Yang butuh semua ya dapat harga paket, yang cuma butuh satu atau dua tetap bisa beli tapi ya harga per itemnya premium gitu. Cerdik-cerdik, tapi strategi sekuat apapun kan pasti ada titik lemahnya ya. Kapan nih bundling malah jadi bumerang? Nah, kerentanan utamanya muncul pas kebutuhan pembeli itu beragam banget. Paket satu untuk semua jadi nggak cocok. Disinilah muncul ancaman dari pesaing fokus yang ngelakuin unbundling. Unbundling, maksudnya? Mereka mecah paketnya, terus nawarin cuma komponen tertentu yang dibutuhin banget sama segmen pasar spesifik. Seringnya sih harganya lebih murah atau layanannya lebih fokus. Ada contohnya nggak unbundling ini? Biar kebayang. Porter nyontohin People Express dulu di penerbangan. Mereka buang semua embel-embel layanan maskapai tradisional, nawarin terbang murah aja. Atau Retail Off-Price yang jual barang merek tanpa layanan toko departemen yang lengkap itu. Oh, jadi mereka nyerang kelemahan paket ya? Iya, ketika pesaing unbundling ini sukses, mereka seolah ngedidik pasar kalau paket standar itu nggak efisien atau nggak perlu. Jadi nekan pemain bundling. Pesaing juga bisa nyerang item periferal misalnya, nawarin servis atau suku cadang yang biasanya marginnya tinggi di paket dengan harga lebih murah. Gitu ya. Terus mungkin nggak sih strategi bundling sama unbundling ini hidup barengan di pasar yang sama? Oh, sangat mungkin. Koeksistensi ini bisa terjadi kalau pasarnya emang terfragmentasi, kebutuhannya macam-macam banget. Atau kalau bundling itu nawarin nilai unik yang signifikan banget buat segmen tertentu yang rela bayar lebih buat kenyamanan atau integrasi. Contohnya? Misalnya, pembeli korporat gede mungkin milih solusi IT terintegrasi atau bundling. Sementara startup teknologi lebih suka ngerakit sendiri dari komponen terbaik atau unbundling. Cessna yang nawarin paket pesawat lengkap sama layanannya, itu juga contoh buat ngelayanin segmen yang ngehargain kenyamanan. Nah, strategi mix bundling tadi juga salah satu cara ngakomodir ini. Oke. Terus, gimana evolusi strategi ini dalam sebuah industri? Ada tren tertentu nggak sih seiring waktu? Misalnya, pas industrinya makin dewasa gitu. Porter ngamatin nih, meskipun nggak ada aturan baku ya, seringkali ada kecenderungan ke arah unbundling pas sebuah industri itu matang. Contohnya kelihatan di asuransi komersial, sistem video, kontrol gedung, retail bensin, komputer, sampai manajemen rumah sakit. Loh, kenapa malah cenderung ke unbundling pas sudah mateng? Teknologi baru bisa aja muncul bikin kombinasi komponen dari berbagai vendor jadi lebih fleksibel. Dan tentu aja masuknya pemain-pemain spesialis yang emang fokusnya di unbundling. Tapi, apa selalu begitu? Nggak ada contoh sebaliknya, di mana bundling malah ningkat? Ada juga, ada. Kadang bundling justru meningkat. Contohnya di jasa keuangan, kan muncul tuh produk rekening terintegrasi kayak CME-nya Merrill Lynch, atau model HMO di layanan kesehatan yang maketin berbagai layanan medis. Apa pemicunya tuh? Ini seringkali dipicu sama deregulasi yang buka peluang baru, atau teknologi yang justru ngebantu integrasi yang dulunya nggak mungkin. Bahkan nih, tren bundling sama unbundling bisa kejadian barengan loh di satu sektor gede, tapi di segmen yang beda. Kayak di kesehatan tadi, munculnya klinik spesialis, mata, jantung, dan lain-lain, itu kan unbundling dari layanan RS umum. Tapi di sisi lain ada HMO yang bundle. Jadi analisisnya emang harus per segmen. Oke. Kalau gitu, apa aja nih kesalahan atau jebakan lah ya, yang harus dihindari perusahaan pas nerapin strategi bundling? Porter nyorotin beberapa jebakan umum yang bahaya nih. Salah satu yang paling dasar itu mengabaikan keterkaitan, interrelationships. Maksudnya, gagal ngelihat gimana keputusan bundling ini ngaruh ke atau dipengaruhi oleh aktivitas lain di rantai nilai perusahaan. Ini nyambung banget ke analisis di bab 9 sama 10 bukunya Porter. Jadi harus lihat gambaran gedenya ya. Apalagi? Memaketing sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu dihargain atau dibutuhin sama target pasar. Waduh, iya juga ya. Terus, ada juga risiko kurang agresif dalam bundling. Jadi paketnya kurang kuat, kurang terintegrasi, gampang ditiru, nggak nyiptain keunggulan yang berarti. Sebaliknya, bisa juga mengabaikan bundling pesaing, gagal ngerespon atau ngantisipasi gerakan bundling dari kompetitor. Tadi kayaknya ada satu lagi yang disebut cukup bahaya ya. Iya, ini yang disebut bundling tanpa sadar, unconscious bundling.
Ini kejadian pas perusahaan itu secara de facto aja gitu, selalu ngasih bonus atau layanan tambahan tanpa dasar strategis yang jelas. Misalnya, selalu ngasih garansi panjang atau servis gratis tanpa ngitung dampaknya. Terus bahayanya apa? Ya bahaya banget. Ini bikin perusahaan jadi rentan diserang sama pesaing yang ngelakuin unbundling. Mereka cuma nawarin produk inti, harga lebih murah. Perusahaan yang nggak sadar ini seringnya kaget, pasarnya kegerus. Wah, ini peringatan penting banget nih. Nah, sekarang kita pindah ke aspek harga ya. Gimana soal strategi yang sering kita dengar tuh? Jual satu produk murah banget, bahkan rugi, biar produk lain yang untung bisa laku keras. Ini kan yang disebut cross-subsidization atau subsidi silang kan? Betul sekali. Subsidi silang itu strategi netapin harga satu produk sering disebut barang dasar atau base good rendah banget, kadang di bawah biaya produksinya. Tujuannya ya buat dorong penjualan produk terkait lainnya, si profitable good, yang margin untungnya tinggi. Contoh klasiknya apa aja tuh, biar lebih kebayang? Contoh paling ikonik ya jelas strategi pisau cukur dan silet, alias razor and blade. Gagang pisaunya murah, tapi silet penggantinya yang harus dibeli terus-terusan itu harganya relatif mahal. Ah, iya iya. Pola yang sama berlaku buat printer sama tinta tonernya, konsol game sama gamenya, kamera sama film dulu ya, bahkan mesin industri sama suku cadang atau kontrak servisnya. Di retail, kita kenal loss leader, barang diobral murah buat narik orang masuk toko. Ada juga variasi strategi trade up, model entry level dijual murah buat ngunci pelanggan di ekosistem merek. Harapannya, ntar mereka upgrade ke model yang lebih mahal dan untung. Ini bisa kita lihat di otomotif, motor, mesin fotokopi, atau komputer. Kapan sih strategi subsidi silang ini paling efektif? Kondisi apa aja yang dukung? Porter nyebutin beberapa kondisi kunci nih. Pertama, harus ada biaya pindah switching cost atau biaya adopsi yang lumayan signifikan buat barang dasarnya. Artinya, abis pelanggan beli barang dasar, misal printer merek A, bakal repot atau mahal buat dia ganti ke tinta merek B. Oke, terus? Kedua, konsumsi barang yang untung harus terkait erat sama penggunaan barang dasar. Makin sering nyetak, makin banyak butuh tinta, gitu kan? Ketiga, risiko pembeli cherry picking, cuma beli barang murahnya doang tanpa beli yang untung harus rendah. Dan keempat, idealnya ada hambatan masuk yang cukup tinggi buat pesaing yang mau masuk cuma ke pasar barang yang untung, misalnya tinta. Kalau kondisinya nggak ideal, apa risiko utamanya? Ya, risiko utamanya kebalikan dari kondisi tadi. Yang paling jelas, kalau pembeli gampang banget cherry picking. Misalnya bisa beli printer murahnya, terus pakai tinta non-ori yang jauh lebih murah. Nah, itu sering tuh. Iya kan? Risiko lain munculnya substitusi buat barang yang untung kayak suku cadang rekondisi, servis independen, atau ya tadi, tinta toner pihak ketiga. Terus pesaing bisa masuk khusus ke pasar barang yang untung kalau hambatannya nggak kuat. Risiko juga bisa muncul kalau profil pembeli barang dasar beda sama pembeli barang untung. Dan terakhir ada risiko kerusakan reputasi kalau pelanggan ngerasa strategi harga ini nggak adil atau eksploitatif. Lalu gimana nih implikasi strategisnya menurut Porter? Buat nyerang, ofensif, sama buat bertahan, defensif? Secara ofensif, perusahaan yang nerapin subsidi silang perlu pinter nih. Targetin segmen pembeli yang paling mungkin banyak konsumsi barang yang untung. Terus, berusaha keras buat maksimalin biaya pindah buat barang dasar. Ciptain hambatan masuk yang kuat buat barang yang untung, bisa lewat paten, desain proprietari, misal bentuk cartridge tinta unik tiap model, atau kontrol saluran distribusi. Ada lagi? Menariknya nih, Porter bahkan nyaranin buat pertimbangin dorong pemain lain masuk ke pasar barang dasar kalau barang untung Anda itu benar-benar unik dan terlindungi proprietary. Contohnya Kodak dulu, yang dorong produsen kamera lain bikin kamera yang pakai format filmnya dia. Wah, unik juga ya strateginya. Terus, dari sisi pertahanan, apa yang harus diwaspadai? Nah, secara defensif, peringatan terbesarnya adalah hindari subsidi silang tanpa sengaja. Ini sering kejadian karena perusahaan nggak benar-benar paham struktur biaya produknya secara detail. Balik lagi ke pentingnya analisis biaya strategis di bab 3 itu. Jual satu produk kemurahan tanpa sadar profitnya tergantung produk lain, itu kayak undangan terbuka buat pesaing buat cherry picking, atau buat pendatang baru nyerang cuma di segmen yang paling untung gitu. Oke, jadi jelas banget ya, kalau memahami produk pelengkap, mutusin mau ngendaliin atau enggak,
terus milih strategi bundling sama penetapan harga, kayak subsidi silang ini, wah, ini pilihan-pilihan strategis yang krusial banget ya. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda nih, para pendengar, dalam konteks bisnis Anda masing-masing? Tepat sekali. Ini bukan cuma keputusan taktis biasa ya, tapi keputusan fundamental yang ngebentuk lanskap persaingan dan bisa jadi kunci keunggulan kompetitif jangka panjang. Intinya sih, ini soal ngubah potensi ketergantungan sama produk lain jadi sumber kekuatan strategis. Yang menarik di sini, kayak yang ditekankan Porter, itu sifat dinamisnya. Cara Anda main sama produk pelengkap itu bisa jadi alat yang, wah, ampuh banget buat ngerestrukturisasi aturan main di industri Anda. Baik, mari kita coba rangkum sedikit ya. Pembahasan mendalam kita kali ini dari bab 12 Porter itu nyorotin peran sentral produk pelengkap. Ngendalinya bisa kasih untung signifikan di persepsi nilai, efisiensi biaya, sama hambatan masuk. Tapi ya itu, ada resiko dan trade-off yang harus ditimbang matang-matang. Betul. Terus, strategi bundling nawarin potensi diferensiasi dan margin, tapi rentan sama serangan unbundling, apalagi kalau kebutuhan pasar macam-macam. Sementara itu, subsidi silang harga bisa jadi mesin profit yang kuat, tapi ya harus dikelola hati-hati biar nggak kena cherry picking dan serangan pesaing di segmen paling untungnya. Semua ini ya terkait banget sama pemahaman mendalam soal rantai nilai dan gimana keunggulan kompetitif itu dibangun dan dipertahanin. Persis, dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh ya. Kita lihat sendiri dampaknya ke jatuh bangunnya perusahaan-perusahaan nyata. Keberhasilan Kodak dulu sama filmnya, atau strategi unbundling People Express yang ngeguncang industri penerbangan, itu contoh nyata gimana pilihan strategis soal produk pelengkap ini konsekuensinya gede banget. Pendekatan Anda ke produk pelengkap mau diabaikan, dikendaliin, dibundel, atau pakai subsidi silang itu benar-benar bisa ngubah peta persaingan. Ini area yang terus berkembang seiring perubahan teknologi, regulasi, sama ekspektasi pelanggan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh, pikirin sejenak soal produk atau layanan utama Anda. Produk pelengkap apa aja sih yang paling krusial buat pelanggan Anda? Terus, Anda saat ini punya kendali nggak atas produk itu? Kalau nggak, perlu nggak sih mulai mikirin? Atau kalau iya, cara Anda ngelolanya sekarang apa masih jadi strategi terbaik? Dan jangan lupa, gimana strategi pesaing Anda mainin kartu produk pelengkap mereka? Menganalisis ini secara mendalam bisa jadi langkah awal Anda nemuin sumber keunggulan kompetitif berikutnya loh. Iya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan ya buat direnungkan lebih lanjut. Itu tadi kajian mendalam kita di The Deep Dive yang dirancang khusus buat bantu Anda memahami intisari dari sumber-sumber penting. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.